Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, kalau dikali maka dia kalau dibagi kurang. Pertama ya. Terus kalau ada 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6. Selama dia bilangan pokoknya atau basisnya sama, kita bisa gunakan sifat ini ya. Dibalik nih, kalau dijumlah kan jadi dikali. Kalau dikurang jadi dibagi ya. Selama dia bilangan pokoknya sama. Ya udah, berarti kalau 2 log 4 tambah 2 log 12 itu berarti kan dikali ya. 2 log 4 kali 12 dikurangi 2 log 6. 4 kali 12 48 ya. 2 log 48 kurangi 2 log 6. Nah, dikurangkan maka dia dibagi. Maka 2 log 48 per 6. Ini duanya salah, harusnya sama dengan 2 log 8. 48 bagi 6 kan 8. 2 log 8 berapa? 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini ada sifat juga, kalau ada 3 ke bawah sana, kalau ada pangkat di sini, pangkatnya bisa turun. Oh, belum. Sampai sini dulu deh, ntar ada lanjutan lagi nih. Sampai sini dulu, karena baru belajar sifat yang 2 ini ya. Tuh. Bisa dipahamin terkait 2 sifat ini? Sifatnya dikit-dikit dulu deh. Tapi jelas sifatnya paham? Paham, Kak. Oke. Nawaf, paham? Sambil di screenshot ya yang lain ya. Nawaf, paham? Oh, iya. Oke. Next. Sifat berikutnya, ada 2 lagi. A log B pangkat N sama dengan, nah tadi yang Mas sebutin tadi ya. Kalau ada pangkat di numerusnya itu bisa ke depan. Kalau antara numerus sama bilangan pokok sama, itu pasti hasilnya 1 logaritmanya. Contohnya, kita gabungin sama yang tadi ya, 2 log 48 tambah 5 log 50 min 2 log 3 min 5 log 2. Nah, ini dikelompokin dulu nih. Yang basisnya sama, kamu kelompokin sama yang basisnya sama. Berarti yang ini sama yang ini sama yang tuh. Nah, berarti kan yang ini dikelompokin sama ini. 2 log 48 dikurangi 2 log 3. Sedangkan yang 5 log 50 dikelompokin sama 5 log 2. 5 log 50 dikurangi 5 log 2. Nah, dikurang ya. Dikurangkan berarti dibagi kan numerusnya. Jadi 2 log 48 per 3 ditambah 5 log 50 per 2. Karena kan ini dikurang juga ya. 48 bagi 3, 16. 50 bagi 2 itu 25. 2 log 16 ditambah 5 log 25. 16 itu kan bisa kita tulis 2 pangkat 4 ya. Sedangkan 25 bisa ditulis dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kita gunakan sifat ini nih. Ada pangkat di numerus. Ada pangkat di numerus. Gunakan sifat ini. Maka kita dapat 4 log 2 ditambah 2 4 dikali 2 log 2 ditambah 2 kali 5 log 5. Gunakan lagi sifat yang di sini ya. Kalau antara numerus sama basisnya sama, numerus sama basis sama, maka bisa diganti 1. 4 kali 1 ditambah 2 kali 1. Nah, ini penjelasan sifatnya tadi. Oke. Maka hasilnya 4 tambah 2 belum selesai sama dengan N. Nah, bisa dipahamin? Nabil, dua-duanya paham? Paham, Kak. Oke.
Dari screenshot ya. Lanjut kalau udah di screenshot. Sifat berikutnya lewat. Nah, dua sifat lagi. Kalau ada A log B sama A log B itu bisa kita pecah dengan C log B per C log A atau kebalikannya. Kalau ada pembagian logaritma basisnya sama, maka ini bisa digabung jadi kayak gini. Begitu juga dengan ini, kalau ada A log B itu bisa dibalik dari di bawah seper B log. Nah, contohnya, diketahui 5 log 3 sama dengan P, maka 15 log 81 dalam P adalah, kita jawab, 15 log 81 kita pecah nih. Di sini, kenapa kita gunakan 3 C-nya? Karena apa namanya? Ada 3 log 5 di sini. 81 kan kelipatan 3. Nah, 15 itu kan ada perkalian 5 sama 3. Nah, kita pakai 3. Karena paling banyak angka yang dikandung di sini itu 3. Maka 3 log 81 per 3 log 15. Nah, 3 log 81 kan 3 pangkat 4 ya. Berarti 3 log 3 pangkat 4. 15 itu 5 kali 3. 3 log 5 kali 3. Yang atas kita gunakan sifat yang sebelumnya ya. Yang ini kan. N-nya bisa ke depan nih. Pangkat numerusnya ke depan. Terus 3 log 3-nya pakai sifat sebelumnya. Itu kan sama tuh. Numerus sama basisnya. Maka jadi 1 nanti. Sedangkan yang ini 3 log 5 kali 3 itu gunakan sifat yang perkalian ya. Maka jadi jumlah nih. 3 log 5 tambah 3 log 3. Yang perkalian kan yang jumlah. Tempat ke depan. Nah ini kita gunakan, kan diketahui kan 5 log 3. Sedangkan di sini 3 log 5 ya. Nah 3 log 5 itu kalau kita gunakan sifat, kalau 5 log 3 sama dengan P, maka 3 log 5 kebalikannya nanti. Super P. Kan 3 log 3 kan hasilnya 1 tadi ya. Ini 3 log 5-nya karena kita punya sifat ini, diketahui 5 log 3-nya P, maka 3 log 5-nya kebalikannya super P. 3 log 3, 1. Biar enak kita kali P masing-masing ya. Biar nggak ada penyebutnya nih, di penyebut. Berarti kan jadi 4P per 1 kali, per P kali P kan P, 1 kali P, P. Berarti kan P plus 1. Hasilnya ini 4P per P plus 1. Ada yang masih bingung kan? Atau udah jelas? Ada yang masih bingung nggak? Ulangin nggak Pak? Saya baru join. Kenapa? Bisa ulangin nggak? Saya baru join. Dari mana? Nah, yang ini aja dulu. Yang lainnya ntar saya coba catch up sendiri. Ya. Ini sifat logaritma yang ke-5 dan 6. A log B sama dengan C log B per C log A. Atau kebalikannya, kalau ada bilangan pokok yang sama, maka bisa digabung jadi 1. Kemudian sifat ke-6 A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya diketahui 5 log 3 sama dengan P. Maka 15 log 81 dalam P adalah, ya udah 15 log 81 kita pecah gunakan sifat yang ini. Nah, 3 log 81 per 3 log 5. Loh, kok C-nya kita pakai 3? Nah, karena baik 15 sama 81 itu banyak mengandung angka 3-nya ya. 15 kan 3 kali 5. 81 kan 3 pangkat kan. Maka kita gunakan 3 di sini. Kan 5. Baik 5 juga boleh, cuman lebih enak pakai 3. Karena paling banyak angka 3. Pakai 5 bisa juga dapat nanti. Cuman agak panjang. Nah, jika log 81 berarti kan 3 log 81 kan 3 pangkat 4. Terus yang ini 15 kan 5 kali 3. Untuk yang ini kita gunakan sifat yang sebelumnya ya, yang nomor 3. Kalau ada pangkat di numerus, pangkatnya bisa ke depan, dikali. Maka jadi 4 kali 3 log 3.
Sedangkan yang ini kita gunakan sifat yang paling pertama tadi. Kalau perkalian, maka jadi dijumlah. 3 log 5 tambah 3 log 3. 3 log 3 itu kan sifat yang sebelum yang ini, yang nomor 4, itu kan 1. 3 log 3 juga 1 nih. Nah, 3 log 5 kita gunakan sifat ini. Nih. Kalau 3 log, diketahui kan 5 log 3 sama dengan P. Sedangkan kalau A log B itu kan seperti log A. Berlaku kebalikan ya. Tapi kalau 3 log, kalau 5 log 3 sama dengan P, maka 3 log 5 kebalikannya jadi seper P. Nah, biar nggak perlu menyamai penyebutnya, tinggal kamu kali P per P aja, atas bawah. 4 kali P, 4P, seper P tambah 1 kali P, jadi 1 tambah P, atau P tambah 1. Itu tadi. Bisa dipahamin? Iya. Kayaknya. Iya. Karena nyambung sama sifat-sifat yang sebelumnya tadi. Yang lainnya? Sofi jelas? Insya Allah jelas, Kak. Jelas. Fadil jelas? Iya, Kak. Oke, lanjut. Sifat-sifat logaritma yang berikut. Nah, kalau pangkatnya di basisnya nih. Kalau di numeris kan ke depan jadi pengali. Kalau di basisnya maka jadi pembagi. M per N makanya. 4 ke 7. 4 ke 8. Nah, tadi kan kalau dipecah doang nih. Kalau di numerik di basis maka S per N jadi pembagi. Ke depan tapi jadi pembagi. Contohnya, jika 9 log 8 sama dengan 3M, maka nilai 4 log 3 dalam M adalah, ya udah, 9 log 8. 9 itu kan 3 pangkat 2, sedangkan 8 itu 2 pangkat 3. Nah, maka yang 3-nya ini jadi pengali, 2 ini jadi pembagi. Jadi 3 per 2 kali 3 log 2 sama dengan 3M. Ini kamu kalian aja sih, 2 ke sini, 3 ke sini ya. Maka jadi 3 log 2 sama dengan 2M. Nah, yang tanya kan 4 log 3 nih, tapi dikali 3 log 2. Nah, kita gunakan sifat yang sebelumnya, dibalik ya. Yang sifat sebelum ini kan, yang nomor 7 tadi ya. Kalau A log B sama A log B itu bisa seper B log A kan. Kalau 3 log 2 sama dengan 2 log, 3 log 2 sama dengan 2M, maka kalau dibalik 2 log 3 berarti kebalikannya ini, seper 2M. Sini kan 4 log 3 nih, 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, 2-nya ke depan ya, kita gunakan sifat yang ini ya. Maka jadi setengah dikali 2 log 3. 2 log 3-nya seper 2M. Maka hasilnya setengah dikali seper 2M. Sama dengan seper 4M. Tuh. Jelas? Bisa dipahamin? Raffi, paham? Raffi? Ini sholat. Insya Allah paham, Kak. Kalau paham. Nabil, yang di Yangon sama di Bogor, jelas? Jelas? Nabil, dua-duanya jelas? Oke. Udah di screenshot semua ya? Nah, sifat berikutnya yang ini. A log B dikali B log B sama dengan A log C. A dipangkatin A log B. Kalau basisnya sama bentuk pangkatnya ya, maka tinggal dilihat B-nya. Contoh, 8 pangkat 8 log 3
ditambah A log seper B dikali B log seper C dikali C log A seper A pangkat 3. Nah, 8 kali 8 log 3 kan langsung dapat nih karena sama ya. Maka langsung 3. Dan yang ini itu kamu sederhanain nih. Seper B itu kan B pangkat min 1 kan. Seper C pangkat 2 itu C pangkat min 2. Seper A pangkat 3 itu A pangkat min 3. Pangkat di numerus bisa ke depan semua di perkalian. Ya kan, min 1, min 2, min 3. A log B, B log C, C log A ya. Kamu gabungin semuanya, min 1, min 2, min 3-nya nih. Kan dikali. Jadi min 6. A log B, B log C, C log A. B-nya sama nih. Kalau sama maka diambil A log C-nya aja. C-nya sama nih. Maka tinggal A log A-nya aja. A log A sifat yang nomor berapa tadi lupa. Itu kan 1 ya. Maka min 6 kali 1 dengan min. Nah, bisa dipahamin? Bisa ulangi lagi nggak Pak? Yang mana? Dari yang Ini paham? jadi yang ini paham? masih belum. Yang 8, ini kan gunakan sifat ini kan? Kan 8 pangkat nih. Sama antara pangkat sama basisnya sama kan? Maka diambil numerusnya aja. Terus yang ini, seper B itu kan B pangkat min 1 ya. Sifat bentuk pangkat, seper C kuadrat, C pangkat min 2. Ini seper A pangkat 3 itu A pangkat min 3. Ini pangkat di numerus kan? Maka bisa ke depan semua jadi pengali. Nah, berarti kan jadi min 1 kali A log B, min 2 kali B log C, min 3 kali C log A. Karena perkalian bisa kamu bolak-balik kan? Yang angka kamu kali angka semua. Min 1 kali min 2 kali min 3. Itu min 6. Jadi tinggal A log B, B log C, sama C log A. Nah, ini gunakan sifat yang ini ya. Kalau udah sama gini, hilang B-nya. Kalau udah sama gini, hilang juga C-nya. Maka tinggal A sama A aja. Lognya cukup tulis sekali aja. A log A. A log A sifat yang nomor berapa? 4 kalau nggak salah itu. Apa nomor 2? Itu kan 1. Maka min 6 kali 1. Hasilnya min 6. Maka kamu tambahin sama ini ya. 3 tambah min 6. Maka hasilnya min 3. Jelas? Jelas. Oke, karena udah masuk Isya, kita break dulu sholat Isya ya. Mas mau izin sholat Isya dulu nih. Karena udah makan apa soal. 5 soal. Pakai caranya ya, dikirim. Saya kasih waktu 15 menit.